Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Media Francisca. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bagi Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena di dalamnya terkandung nilai-nilai leluhur yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba. Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang, penuh perjuangan, pengorbanan, serta semangat persatuan dari para pendiri bangsa. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Karena keberagaman tersebut, para pendiri bangsa berusaha mencari dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari proses itulah lahir Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bagi generasi muda, mempelajari sejarah Pancasila sangat penting. Dengan memahami sejarahnya, generasi muda dapat mengetahui perjuangan para tokoh bangsa dan mengambil pembelajaran berharga untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa sekarang. Di sini saya akan mengambil tema perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan Inggris, demokrasi, terpimpin, Orde Baru atau reformasi. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman penjajahan yang ingin kembali menguasai Indonesia dan pemberontakan di beberapa daerah. Dalam kondisi tersebut, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Semangat persatuan dan gotong royong sangat terlihat pada masa ini. Rakyat Indonesia bekerja sama demi menjaga kemerdekaan dan keutuhan negara. 2. Masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RIS. Walaupun sistem pemerintahan berubah, Pancasila tetap menjadi dasar negara. Namun, sistem federal dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa Indonesia, sehingga akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. 3. Masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan pemerintah menjadi sangat besar. Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk mendukung kekuasaan pemerintah. Walaupun demikian, masyarakat tetap menjadi Pancasila sebagai simbol pemersatu bangsa. 4. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menekankan pentingnya Pancasila melalui program P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Semua masyarakat diwajibkan memahami dan mengamalkan Pancasila. Akan tetapi, pada masa ini juga terjadi penyimpangan seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan praktik korupsi. Hal ini mengajarkan bahwa nilai Pancasila tidak cukup hanya dihafal, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 5. Masa reformasi. Pada masa reformasi, masyarakat menuntut pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Nilai-nilai Pancasila kembali ditekan sebagai pedoman dalam membangun demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Di era modern sekarang, tantangan terhadap Pancasila semakin besar, seperti penyebaran hoaks, intoleransi, pemecahan di media sosial, dan pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. 1. Pentingnya persatuan. Para pendiri bangsa mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Generasi muda harus mencontoh sikap tersebut dengan menjaga kerukunan dan tidak mudah terpecah belah. Di tengah keberagaman Indonesia, persatuan menjadi kekuatan utama bangsa. 2. Menghargai perbedaan. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Sejarah lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa perbedaan dapat disatukan melalui toleransi dan saling menghormati. Generasi muda harus belajar menghargai pendapat dan keyakinan orang lain agar tercipta kehidupan yang damai. 3. Mengutamakan musyawarah. Para pendiri bangsa menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah dan diskusi. Sikap ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Musyawarah mengajarkan kita untuk mencari solusi bersama tanpa kekerasan. 4. Menanamkan sikap nasionalisme. Mempelajari sejarah Pancasila dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Generasi muda harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan menjaga nama baik bangsa. Nasionalisme dapat diwujudkan melalui belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga budaya Indonesia, dan ikut berkontribusi bagi masyarakat. 5.
bijak menggunakan media sosial. Di era digital sekarang, generasi muda sering menggunakan media sosial dengan nilai Pancasila harus diterapkan dengan cara tidak menyebarkan hoaks, tidak menghina orang lain, menghargai perbedaan pendapat, menyebarkan konten positif, menjaga persatuan bangsa. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi saran untuk memperkuat persatuan, bukan memecah belah masyarakat. Penutup, Pancasila lahir melalui perjuangan panjang para pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan, toleransi, dan musyawarah. Sejarah tersebut memberikan banyak pelajaran penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman modern. Sebagai penerus bangsa, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup agar bangsa Indonesia tetap bersatu, damai, dan maju. Dengan memahami sejarah Pancasila, generasi muda diharapkan mampu menjadi pribadi yang cinta tanah air, menghargai perbedaan, serta berperan aktif dalam membangun Indonesia